Hai Mams, kembali lagi dengan saya Irma. Nah, saat ini usia kehamilannya memasuki trimester ketiga ya. Apakah Mams masih ingat bagaimana suara detak jantung janin pertama kalinya? Sungguh mengharukan ya Mams. Nah, berhubung saat ini sudah memasuki trimester ketiga dan menuju ke persalinan, harus mengerti arti persalinan itu sendiri. Persalinan merupakan suatu peristiwa fisiologis tanpa disadari dan terus berlangsung secara progresif. Dengan memahami posisi persalinan yang tepat, maka diharapkan dapat menghindari intervensi yang tidak perlu dilakukan sehingga meningkatkan persalinan normal. Semakin normal persalinan, semakin aman kelahiran bayi. Yuk kita bahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan posisi melahirkan. Yang pertama, ibu bebas memilih posisi. Yang kedua, peran bidan adalah memfasilitasi ibu agar merasa nyaman. Yang ketiga, secara umum, pilihan posisi melahirkan secara alami itu bukanlah posisi berbaring, melainkan adalah posisi tegak. Nah, sebelum kita menentukan mana posisi yang menurut kita nyaman, kita pelajari terlebih dahulu macam-macam posisi persalinan atau melahirkan. Posisi yang pertama adalah duduk atau setengah duduk. Posisi ini memudahkan tenaga kesehatan atau bidan dalam membantu kelahiran kepala janin dan dapat memperhatikan keadaan perineum secara penuh. Contoh dari posisi duduk pada kursi berlubang dan posisi duduk dengan bersandar pada pasangan. Berikut merupakan contoh dari posisi setengah duduk kombinasi litotomi pada gambar sebelah kiri, pada sebelah kanan yaitu posisi setengah duduk bersandar pada pasangan. Nah, ini merupakan posisi setengah duduk dengan bersandar pada bantal. Yuk kita lanjut pada posisi persalinan berikutnya, yaitu jongkok atau berdiri. Posisi jongkok atau berdiri memudahkan penurunan kepala janin, memperluas panggul sebesar 28% lebih besar pada pintu bawah panggul, dan memperkuat dorongan untuk meneran. Namun, posisi ini sangat beresiko memperbesar terjadinya laserasi atau perlukaan atau robekan jalan rahim. Nah, ini merupakan contoh dari posisi jongkok serta posisi berdiri dengan bersandar pada meja khusus. Yuk kita lanjut pada posisi berikutnya, yaitu posisi merangkak. Posisi merangkak sangat cocok untuk persalinan dengan rasa sakit pada punggung dan mempermudah janin dalam melakukan rotasi serta peregangan pada perineum itu sangat berkurang. Nah, ini merupakan contoh dari posisi merangkak ketika meneran. Yuk kita bahas posisi berikutnya, yaitu posisi berbaring miring. Posisi berbaring miring dapat mengurangi penekanan pada vena cava inferior, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya hipoksia pada janin karena suplai oksigen tidak terganggu. Dapat memberikan suasana rileks bagi ibu yang mengalami kecapean dan dapat mencegah terjadinya robekan jalan lahir. Nah, ini merupakan contoh dari posisi miring dengan salah satu kaki diangkat dan juga posisi miring. Waspada, hal yang perlu dihindari. Hindari posisi terlentang atau dorsal recumbent karena dapat mengakibatkan hipotensi yang beresiko terjadi shock dan berkurangnya suplai oksigen dalam sirkulasi uteroplasenta sehingga mengakibatkan hipoksia bagi janin. Kemudian juga dapat menyebabkan rasa nyeri yang bertambah, lalu kemajuan persalinan bertambah lama, ibu mengalami gangguan untuk bernafas, buang air kecil yang terganggu, mobilisasi ibu kurang bebas, ibu kurang semangat, dan dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf kaki dan punggung. Nah, ini merupakan posisi dorsal recumbent atau terlentang yang harus dihindari ketika persalinan. Secara umum, posisi melahirkan dibagi menjadi dua, yaitu posisi tegak lurus dan posisi berbaring. Secara anatomi, posisi tegak lurus itu adalah berdiri, jongkok, dan duduk. Merupakan posisi yang paling sesuai untuk melahirkan, karena sumbu panggul dan posisi janin berada pada arah gravitasi. Ada keuntungan dan ada kerugian. Yang pertama kita bahas mengenai keuntungan dari posisi tegak lurus terlebih dahulu. Yang pertama, keuntungannya adalah kekuatan daya tarik, meningkatkan efektivitas kontraksi dan tekanan pada leher rahim dan mengurangi lamanya proses persalinan. Yang kedua, meningkatkan dimensi panggul. Yang ketiga, gambaran jantung janin abnormal lebih sedikit dengan kecilnya tekanan pada pembuluh vena cava inferior. Dan yang keempat, kesejahteraan psikologisnya tidak terganggu.
Ada keuntungan, pasti ada kerugian. Nah, kita bahas kerugiannya dari posisi tegak. Yang pertama, meningkatkan kehilangan darah. Lalu yang kedua, meningkatkan terjadinya perlukaan atau laserasi atau robekan pada jalan lahir. Dan yang ketiga, untuk memudahkan proses kelahiran bayi pada kala 2 ini, pada posisi tegak, maka dianjurkan untuk meneran dengan benar.